Minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Rahman ayat 41 sampai ayat 67. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Yu'raful mujrimuna, diketahui orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Ai sawadul wujuh wa zarqatu ul insi, dalam tafsir wa zarqatul uyun. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud yujrimul al mujrim bisimahum, yaitu nanti di akhirat orang-orang pelaku maksiat, pezina, pemabok, koruptor, orang-orang yang zalim, orang pembunuh, perampok, riba, pokoknya semua orang yang maksiat itu dikenal. Dari mana? Sawadul wujuh, mukanya berwarna hitam, wa zarqatul uyun, matanya warna biru. Jadi wajahnya hitam, matanya biru. Ini tanda hitam itu menunjukkan dia ini pelaku maksiat, kafir, munafik, zalim, tuh ketahuan. Bin nawasi, dengan ubun-ubunnya, wal aqdam, dan kaki-kakinya. Maksudnya diambil, ditarik orang pelaku maksiat dengan ubun-ubunnya dan kaki-kakinya, ditarik. Oleh siapa yang menarik? Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ditarik itu adalah, yang menarik itu adalah malaikat Zabaniyah, atau juga mengatakan malaikat Malik, malaikat yang penjaga pintu neraka. Lalu orang-orang yang pelaku maksiat itu ditarik, ya, ditarik untuk masuk ke dalam neraka. Jadi Jabaniyah, malaikat Jabaniyah memegang ubun-ubunnya dan kaki-kakinya. Jadi ubun-ubunnya diambil, kakinya dipegang, lalu dimasukkan ke dalam neraka, sampai-sampai kedua kakinya patah, sebagaimana kayu bakar dipatahkan dalam pembakaran roti. Ubun-ubunnya dan kakinya itu disatukan dengan rantai dari arah belakang punggungnya. Nauzubillah itu. Jadi ubun-ubun pelaku maksiat, pendosa, ditarik sampai kakinya dengan rantai, dijadikan satu dan dililitkan. Tuh dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar menceritakan dari Abdurrahman, yaitu pernah datang kepada Aisyah, ditunjukkan masuk, antara dia dan Aisyah itu ada hijab. Lalu bertanya, apakah Rasulullah pernah menceritakan kepadamu, hai Aisyah, akan datang suatu saat enggak ada orang yang tidak mendapatkan syafaat? Benar, aku telah menanyakan masalah itu kepada Rasulullah, sedangkan aku berada dalam satu selimut. Namanya juga suami istri kan. Lalu Rasulullah menjawab, benar, ketika sirat telah dipasang. Makasih Ma'ul. Aku tidak memiliki syafaat bagi seorang pun sebelum aku mengetahui kemanakah sirat membawaku. Pada hari itu wajah-wajah yang kelihatan putih bersinar, ada juga wajah-wajah yang hitam legam, sehingga aku mengetahui siapa yang mendapatkan syafaatku, wajahnya putih bersinar. Siapa yang dicampakkan ke dalam neraka, wajah yang hitam, yang semakin panas tajam tuh ya, dimasukkan ke dalam neraka itu. Makin bertambah tajam, tajamnya mata pedang, makin panas seperti panasnya bara api. Orang mukmin dapat melaluinya tanpa membaikkan diri. Orang munafik, orang maksiat, terjungkal kakinya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu Siti Aisyah melanjutkan kisahnya,
bahwa tidak adalah kamu pernah melihat seorang yang berjalan tanpa sendal, kakinya tertusuk duri menembus kedua telapak kakinya. Mungkin kalau sekarang bukan duri ya, paku gitu ya, ada paku-paku di akhirat. Orang-orang yang wajahnya hitam itu, kakinya itu terkena duri paku lalu tembus kakinya, nauzubillah. Tangan kepalanya terjatuh ke tempat kedua telapak kakinya. Malaikat Zabaniyah memukulinya dengan pengait pada ubun-ubun dan telapak kakinya. Kemudian malaikat Zabaniyah mencampakkan dalam neraka jahanam selama kurang lebih 50 tahun. Itu baru masukin doang, belum disiksanya, Pak. Lalu bagaimana dengan berat seorang laki-laki? Sama beratnya dengan 10 ekor onta yang gemuk. Pada hari itu orang-orang pelaku maksiat dapat dikenal melalui tanda-tanda pada diri mereka. Ditangkaplah ubun-ubun kedua telapak kaki mereka, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ini keadaan orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Diketahui apanya? Ya, wajahnya hitam, legam, ya, diikatkan ya punuknya ubun-ubunnya sampai ke kakinya dengan rantai, dimasukkan, dicampakkan dalam neraka jahanam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kalian dustakan selama ini, hai manusia dan jin? Hajihi jahannamul lati yukabihal mujrimun, ayat 43. Inilah neraka jahanam yang kalian dulu mengatakan mendustakan, gak percaya itu neraka jahanam. Al mujrimun, yang dimasukkan dalam neraka jahanam ini mujrimun, mujrim ini bangkawara, mujrim ini pelaku maksiat, pezina, pemabok, durhaka kepada orang tua, melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah, semua dosa dilakukan, namanya mujrimun, namanya pelaku dosa. Jadi ketika dimasukkan ke dalam neraka itu, ya dulu waktu di dunia ini mereka ini mendustakan, nggak ada itu, kalau mati mati aja, nggak mungkin, kata mereka nih. Makanya di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini yang dulunya mereka mendustakan keberadaan neraka jahanam. Ya. Jadi ayat 43 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa neraka jahanam inilah dulunya orang-orang kafir mendustakannya. Enggak ada itu neraka. Enggak ada itu surga. Kalau orang ya udahlah, hanya di dunia ini, hanya mendapatkan di dunia ini, jadi nggak ada balasan-balasan. Ini bagi orang-orang kafir, makanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an, mereka itu orang-orang kafir yang di dalam neraka berputar-putar di antara atau di dalam neraka itu, wa baina hamimin, dan di antara air yang mendidih, sangat amat panasnya. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka disiksa, dikelilingi di antara mereka itu air yang sangat mendidih, yang dalam riwayat 70 kali panasnya dibandingkan air mendidih di dunia. Mungkin kalau kita pernah masak air panas itu kan mendidih kan. Nah di akhirat 70 kali, kira-kira gimana panasnya? Auzubillah. Jadi kalau mereka minum nih, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu panasnya sama dengan tembaga yang dilebur, sehingga ketika dia minum usus dan isi perut mereka hancur, hancur lebur ususnya dan isi perutnya ketika meminum air. Tapi ausnya luar biasa, kalau nggak minum aus, mereka terpaksa minum. Ketika minum ususnya sampai berserakan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Ini nih
Ya Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab tuh ya. Nah, itu dia. Jadi di sini tuh dijelaskan bagaimana keadaan neraka, mereka berkeliling ya yatupuna, berputar-putar di dalam neraka, di sekelilingnya api, lalu air yang sangat mendidih. Ketika mereka haus, mereka minum, hancur tubuhnya. Nauzubillahi min zalik. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 71. Izil aqlalu fi a'nakim wasalasu yushabun fil hamis summa fin nari yusjarun. Ketika rantai-rantai dipasang dalam leher mereka, mereka diseret ke dalam air yang sangat panas dan mereka dibakar dalam api yang amat sangat panas dan tidak tertahankan api itu. Makanya kalimatnya hamimin an. An itu artinya sangat amat panas, puncaknya panas. Mungkin kalau di dunia ini ada namanya lahar magma yang keluar dari gunung. Nah, panasnya api air mendidih itu lebih panas daripada lahar yang ada di dunia. Ya Allah Rabbana. Jadi ketika puncak panasnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dagingnya lebur, tertinggal alat tulang bedulang. Loh, jadi semuanya mereka dibakar oleh api yang sangat amat panas itu. Auzubillahi min zalik. Makanya selalu kita minta kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari api neraka. Yustusqa min ainin aniyah ghairu nazirina innahu. Yaitu diberikan air minum dari sumber yang sangat panas dengan tidak menunggu-nunggu waktu matangnya, saking panasnya. Hamimin an, ya, air titik didihnya puncak tertinggi dari panas. Kenapa begitu? Ya, karena memang begitulah keadaannya. Beda di dunia ini, ya, ngambil uang 300 triliun hanya 6,5 tahun. Makanya ada meme ya mengkritik lebih baik masuk penjara 6,5 tahun punya duit 300 triliun daripada nyolong motor mati digebugin. Ya Pak ya, motor harganya 20 juta ketangkep mati digebugin dibakar. Lebih baik nyolong sekalian 300 triliun cuma 6,5 tahun. Ya, nauzubillahi min dzalik. Itulah negeri Konoha. Oh, di mana itu begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Diulang lagi. Ini supaya kita ingat begitu banyak orang dapat nikmat tapi mereka mendustakannya nikmat Allah. Kenapa kalimat rabbikuma? Tuhan keduanya, yaitu manusia dan jin. Kemudian ayat ke-48 Jawad 46, kok langsung langkah besi. 46 waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kalau tadi neraka sampai 44, 46 ini tentang surga. Wah, ini kita bahas yang lama yang tentang surga ya. Waliman khafa, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maqama rabbih, dia menghadap Allah Tuhan penciptanya, jannatan, 2 surga, 2 taman, 2 surga, 2 taman. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Apa yang dimaksud dengan 2 surga ini? Para ulama tafsir menjelaskan secara lengkap. Ya, ini berbeda pendapat nanti. Mari coba lihat. Waliman khafa ay likulli minhum. Ya, di sini lihat dalam tafsir Jalalainnya. Waliman khafa ay likulli minhum aw li majmu'uhum. Jadi semua orang-orang yang takut kepada Allah, masing-masing mereka semuanya menghadap Allah. Qiyamu baina yadayil hisab fatarkul maksiati. Yang takut berdihadapan Allah menjalin hisab.
Mereka ini tidak durhaka kepada Allah. Allah berikan jannatan, 2 surga. Artinya orang yang taat kepada Allah. Menurut Ibnu Sujab Al-Khurasani, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang mendapatkan 2 surga ini. Ayat ini juga dijelaskan tentang orang-orang yang menghadap Allah nanti di akhirat. Yang dimaksud adalah man khofa maqama rabbi adalah wa nahan nafsa anil hawa, yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang mendapatkan surga itu orang yang mampu menahan nafsunya dari maksiat kepada Allah. Dijelaskan dalam hadis Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Qais, Rasulullah bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min jabin wa aniyatuhuma wa ma fihima, yaitu 2 surga yang semuanya wadah-wadahnya dari perak, 2 surga yang wadah-wadahnya dari emas. Tidak ada yang menghalanginya penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi waliman khafa maqama rabbi ini, jadi keindahan surga itu adalah ketika melihat Allah, zatnya Allah, maqama rabbih. Jadi maqam, jadi berdiri tegak melihat Allah, zatnya Allah. Ada juga yang menjelaskan jannata ini artinya 2 surga, surga di dunia, surga di akhirat. Surga di dunia artinya kebahagiaan, ketenangan. Surga di akhirat adalah ridha Allah. Ada juga ini maksud jannatani adalah 2 surga, yaitu surga untuk orang mukmin yang derajatnya lebih rendah dengan orang mukmin yang derajatnya lebih tinggi. Jadi surga kelas beda gitu, ada kelasnya bersama para nabi, bersama para sahabat, siddiqin, syuhada. Ini surga VIP lah kira-kira. Ada surga yang di bawah, itu disebut dengan 2 surga itu, surga yang tingkatan atas, surga yang tingkatnya bawah. Ya, ayat ini juga menceritakan, diriwayatkan berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq yang satu kali menjelaskan tentang kiamat, pahala, dosa, surga dan neraka. Ia berkata, andai aku tidak diciptakan, alangkah indahnya jika kau menjadi rumput yang hijau lalu dimasukkan bersama para hewan. Begitu tuh menjelaskan sampai seperti itu. Ya. Jadi dijelaskan tentang masalah 2 surga ini. Ada juga yang menjelaskan 2 surga ini adalah taman yang di dalam dan taman yang di luar. Jadi jannatani ini ada 2 taman. Taman yang di dalam dan taman yang di luar. Ini jadi banyak penjelasan tentang jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban jawata afnan. Nikmat manakah yang kalian dustakan selama ini? Kemudian Allah menjelaskan tentang surga itu, jawata afnan. Surga itu mempunyai aneka berbagai macam buah-buahan, pohon-pohon yang indah rindang, yang buah-buahan itu bisa langsung dikonsumsi, langsung dimakan. Dan ya, jadi Jawa aftan ini adalah ya, jadi surga yang di dalam surga itu banyaknya buah-buahan, ya, yang ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu kita itu bisa ngambilnya sambil tiduran, sambil duduk, bahkan sambil tiduran. Berdiri, berbaring, duduk, tiduran bisa diambil. Misalnya kita pengen makan apa namanya, pisang, anggur, duren. Nah duren itu nggak ada duri-durian lagi, langsung ada
kita konsumsi, langsung bisa dikonsumsi lah. Dan itu nikmatnya Pak, beda dengan namanya sama mungkin pisang, tapi nikmatnya di surga itu 70 kali nikmat yang ada di dunia ini. Kita pernah makan pisang, makan macam-macam ya, duren, itu lebih nikmat di surga. Ya jauh, pasti namanya juga surga kan ya. Nah makanya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali penjelasannya. Jadi Jawa Tafnan itu artinya pohon-pohon yang berwarna-warni, kemudian berbagai macam kelezatan-kelezatan. Jadi berbagai macam jenis-jenis pohon-pohonan, jenis-jenis buah-buahan, itu luar biasa kenikmatannya, Masya Allah ya kan. Nah Allahu Akbar walillahil hamd. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada seorang pengendara berjalan di bawah naungan salah satu dahannya memerlukan waktu 100 tahun. Lalu bersabda, naungan salah satu dari dahannya dapat dijadikan tempat bertuduh bagi orang 100 orang pengendara. Terdapat kupu-kupu emas buah-buahannya sebetar gentong-gentong, saking nikmatnya itu. Jadi artinya di surga itu ketika perjalanan dahan yang indahnya itu 100 tahun, dahannya aja 100 tahun untuk menuju dahan yang berikutnya. Masya Allah, saking luas-luasnya itu taman surga. Dan itu untuk satu orang, untuk satu orang. Kemudian ada juga yang menjelaskan dua surga tadi yang di ayat 46 itu artinya adalah al-muqarrabin dan ashabul yamin. Jadi dua surga untuk al-muqarrabin dan satu surga untuk ashabul yamin. Artinya kelasnya beda lah. Semakin imannya lebih mantap, maka surganya pun lebih, tingkatannya lebih tinggi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jamaah rahimakumullah, sekarang masih tentang surga. Nih luar biasa, kita dijelasin, diajak. Jadi kita nih kalau ketika membaca Al-Quran lalu dijelaskan maknanya, kita hayati kandungannya, bayangkan kita ada di sana, supaya kita pun akan dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan kita ini sekarang berada di surga. Fihima ainani tajriyan, ayat 40, ayat 50. Fihima, di dalam surga itu, ainani, dua buah matahari tajriyan yang mengalir. Jadi di dalam surga itu ada air-air yang mengalir. Yang keduanya mengalir. Air apa aja? Ada yang mengatakan ainani, ini air dan khomer. Air dan khomer tajriyan. Ya. Dalam tafsir Jalalain tidak dijelasin. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan ainani ini adalah yaitu air tasnim dan air salsabila ya. Jadi kedua mata air di dalam surga, sungai dari air yang tidak berubah rasa baunya, sungai khomer yang lezatnya, kenikmatannya lebih lezat dibandingkan khomer waktu di dunia. Nah, inilah dalam surga itu. Jadi ada dua mata air. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya kan? Nah, seperti ini nikmatnya kan? Ini nikmatnya seperti mata air yang ada di surga. Anget. Ini Pak, sebenarnya kalau Bapak tahu ilmunya, hari ini kan hari Kamis dan bulan Rajab. Jadi Bapak bisa niat dua double pahala. Pahala puasa sunnah hari Kamis, pahala puasa sunnah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini kita disunahkan puasa? Karena bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan Arba'atun Hurum, bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan yang mulia. Makanya ibadah di bulan Rajab ini berlipat ganda. Kita baca Quran hari ini, kita puasa, kita zikir, kita doa, kita istighfar, maka pahalanya berlipat ganda karena Arba'atun Hurum, bulan yang mulia. Nah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
manakah, nikmat manakah yang selama ini hai kalian jin dan manusia dustakan? Kalian mendapatkan kenikmatan nanti di surga seperti itu. Kemudian ayat 52, ini nih yang kita seneng nih, di dalam surga lagi nih. Fihima min kulli fakihatin zauzan. Di dalam surga itu keduanya setiap orang mendapatkan buah-buahan zaujan, berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan buah-buahannya, Pak. Ya, buah-buahannya berpasang-pasangan. Apa maksudnya berpasang-pasangan? Dalam tafsir Jalalain yaitu buah-buahan itu jenisnya itu ada yang basah, ada yang kering, ada yang ya bentuknya beda, rasanya beda. Tapi di surga itu manis semua, nggak ada yang pahit, nggak ada yang nggak nikmat, nggak ada yang asem. Jadi dalam surga itu, Pak, buah-buahan itu nggak ada yang asem, nggak ada yang pahit, nggak ada yang nggak enak gitu, semuanya nikmat, semuanya manis. Jadi berpasang-pasangan, indahnya tuh surga itu. Jadi pasang-pasangan duren jantan, duren betina lah, kira-kira begitulah, wallahu alam ya. Pokoknya buah-buahan yang nikmat. Tapi harus diingat, Rasulullah mengingatkan bahwa apapun yang kita bayangkan nih buah-buahan di dunia, nanti di surga itu belum pernah kita tahu, belum pernah kita melihat. Jadi sesuatu buah-buahan yang belum pernah terlihat oleh mata, buah-buahan yang belum pernah terdengar oleh telinga, buah-buahan yang belum terbesit dalam hati. Enaknya begini, lebih daripada itu. Nikmatnya begini, lebih daripada itu. Itulah kenikmatan surga yang sulit dibayangkan dengan kalimat kata-kata di dunia. Ya, itu. Bahkan dijelaskan bahwa buah-buahan di surga itu nggak ada buah-buahan yang pahit, yang asem, yang rasanya nggak enak. Semuanya manis, semuanya manis. Jadi terasa manis, walaupun di dunia ini kita anggap nih buah-buahannya pahit, tapi di surga buah-buahan itu manis. Kecuali buah-buahan yang ada di neraka, namanya buah hanzolah, buah-buahan di neraka yang sangat panis, sangat pahit, sangat pahit rasanya, yang luar biasa pahitnya, na'udzubillah. Fabi ayyi ala rabbikuma, ayat 54. Muttaqiina, ayat 54 ya. Muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq wa janal jannataini, dan mereka bersandar-sandar, muttaqina, sandar, bersandar-sandar, ala furusin, di atas dipan-dipan, di atas permadani-permadani, batainuha, yang bagian dalamnya, bagian dalam permadani itu adalah min istibraq, dari sutra yang sangat tebal. Ya, wajanal jannataini, dan dapat memetik buah-buahan dari taman-taman itu dan dari dekat. Jadi artinya nggak usah keluar, nggak usah pakai tangga, nggak usah pakai sesuatu kutak ngambil buah-buahan. Seperti kita di dunia misalnya ada rambutan tinggi, kita naik pakai tangga atau pakai galah. Tapi di surga kita langsung sambil tiduran pun itu bisa langsung ngambil, saking nikmat-nikmatnya buahan di surga. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, qaribun yanalu al-qaim wal qaid wal muttaji. Ya kan, buah-buahan itu dekat sekali, saking dekatnya mudah untuk diambil, dipetik, baik orang yang sedang berdiri, seorang sedang duduk, ataupun muttaji, orang itu sedang tiduran. Saking nikmatnya ngambil buah-buahan itu. Jadi ayat 54 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan surga. Mereka disiapkan permadani-permadani. Yang permadani itu dia bisa bersandar tidur di atasnya, yang bagian dalam permadani terbuat dari sutra yang sangat tebal, dihias dengan benang emas. Saking mewahnya itu permadani-permadani.
Nah, kira-kira kalau di dunia aja, ini kan gini Pak ya, gambaran ini gambaran supaya orang-orang ya, waktu di padang pasir yang panas terik matahari, ketika dijelaskan surga dari surah Ar-Rahman ini supaya kenikmatannya. Kalau sekarang mungkin biasa aja kan, permadani tebal sutra mungkin biasa aja, tetapi kita jangan bayangin seperti itu Pak, lebih daripada itu. Mungkin kalau sekarang turun ayat tentang surga, mungkin kalimatnya tidak seperti ini, mungkin lebih nikmat lagi gitu ya. Karena kalau sekarang mah kan sutra, tebal, tiduran itu biasa aja kan ya. Yang ngambil petik, ambil tiduran juga bisa gitu kan. Tetapi kenikmatannya melebihi daripada apa yang terbesit dalam pikiran hati kita lah. Kira-kira begitu. Jadi Allah subhanahu menyebutkan bagian dalam permadani, tidak menyebutkan bagian luarnya. Bagian dalamnya pun sudah nikmat, sudah bagus, apalagi bagian luar dari permadani. Ya kan? Jadi seperti itulah keadaan orang-orang di dalam surga itu. 4 juga Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam surah Al-Haqqah, kutubu hadaniyah, buah-buahan itu didekatkan kepada penghuni surga. Dalam surah Insan ayat 14, wadaniyatan alaihim zillaluha wa zulilat kutubuha zajlila, ya, naungan pohon-pohon itu dekat di atas mereka, buah-buahannya dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Dia turun ke sendiri, walaupun dia sambil tiduran pun bisa memetik itu buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan selama ini. Kemudian ayat 56, fihinna qasiratut tarfi, di dalam surga itu ada bidadari at-tarfi, yang pandangan matanya pandangan matanya itu tajam gitu ya. Qasir tarfi itu ada ya, yang dia itu selalu menundukkan pandangannya, jadi matanya itu selalu melihat ke bawah gitu. Itu namanya qasir tarfi. Jadi matanya itu selalu melihat ke bawah karena saking solehahnya itu bidadari. Lam yasmisuna insun qablahum walajan, yang belum pernah menyentuh mereka dari manusia sebelum mereka ataupun jin. Jadi nggak pernah dipegang oleh manusia kecuali penghuni surga yang pertama kali memegangnya. Ya Pak ya, gimana kira-kira? Jangankan manusia, jin pun nggak pernah megang itu bidadari itu. Saking cantiknya luar biasa bidadari itu, ya Pak ya. Ya, dan yang unik, yang menarik dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bidadari itu walaupun mereka dipakai setiap hari, tetap perawan, tetap gadis, dan usianya setara dengan penghuni surga, yaitu setara dengan penghuni surga. Dalam riwayat Damrah Ibnu Habil, apakah jin yang mau masuk surga? Iya, mereka juga masuk surga. Mereka bertemu dengan penghuni surga ya yang lainnya, itu kan. Dia mendapatkan juga sama, mendapatkan apa? Mendapatkan bidadari-bidadari yang mereka tidak pernah menyentuhnya. Jadi bidadari yang tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin. Ya, tuh Masya Allah. Dan harus diingat Pak, satu orang pun di surga dalam sebuah riwayat 70 bidadari. Bayangin, 70 bidadari minimal penghuni surga itu mendapatkan bidadari. Lalu bagaimana dengan istri kita? Misal nanti ini santri yang udah nikah punya istri, nah istri itu ratunya bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Bahkan kita nggak kenal, kamu siapa ini ya, kok beda kan ya.
Ini kan istri lu lah, masa lupa dengan gua nih. Apakah ada rasa cemburu? Nggak ada cemburu lagi dengan bidadari, nggak ada cemburu dengan bidadari. Jadi kalau istri di dalam bidadari surga di akhirat nanti, dia nggak ada rasa cemburu lagi. Dia sibuk dengan kenikmatannya. Kenikmatan wanita-wanita surga apa? Ya kenikmatan berlian, emas, kenikmatan-kenikmatan yang waktu di dunia dia menginginkan apa. Nah ya, sedangkan laki-laki itu kenikmatannya kan bersama perempuan, yaitu bidadari, untuk menunjukkan bahwasanya kecenderungan laki-laki itu adalah bidadari. Lalu ada yang tanya, apakah di surga ada bidadara gitu? Enggak ada, Pak. Yang ada bidadari. Kenapa? Karena kecenderungan perempuan itu ke barang, ke materi, emas, berlian, uang, nah itu. Jadi dia udah nggak ada ini, Pak. Iya. Ya, sedangkan laki-laki kecenderungannya dengan perempuan. Makanya kan laki-laki itu walaupun sudah tua bisa kawin sampai 4 orang istrinya kan ya. Ya, umurnya 70 tahun, istrinya 17 tahun, dan itu banyak ya. Subhanallah, salah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian ayat selanjutnya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban ka'annal hunna yaqut wal marjan. Kesucian mereka bidadari itu seperti yakut dan marjan. Ini jangan kita di mau Ramadan marjan itu sirup, bukan. Marjan itu artinya mutiara yang berwarna putih. Yakut itu artinya permata batu mulia yang berwarna bening. Ada putih, ada bening. Yakut dan marjan. Bukan yakut dulu nama menteri agama, bukan marjan nama sirup, bukan. Jadi nama bidadari saking cantik-cantiknya diumpamakan itu seperti yakut dan marjan. Kesucian bidadari itu. Innal mar'ah min nisa'i ahlil jannah yura bayadun sakiyaha min wara'in sab'ina hullatan minal harir hatta yura mahuha wa jalika anna Allah ta'ala yaqul kanal yakut wal marjan. Sungguhnya seorang wanita dari kalangan istri ahli surga, betisnya putih, terlihat dari 70 lapis pakaian putih dikenakan. Dia ini make 70 pakaian sutra, kelihatan sumsumnya, saking cantiknya itu bidadari. Yakut batu permata, ya, yakut batu permata, dan marjan mutiara putih, saking cantiknya ya bidadari itu. Tuh, tulang sumsumnya aja kelihatan, Pak. Gimana dengan kulitnya, tulang sumsumnya di dalamnya aja kelihatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan ketaatan dibalas kecuali dengan kebaikan pula. Ini kita harus ingat nih, Pak ya. Jadi penghuni surga, ya, kenapa dia mendapatkan itu? Karena balasan kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Artinya orang-orang yang di dalam surga itu mendapatkan balasannya, yaitu kebaikan yang dia waktu di dunia bersusah payah melakukan kebaikan. Dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia selalu melakukan kebaikan, maka dibalas dengan kebaikannya melebihi daripada apa yang diinginkannya waktu di dunia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 62. Wa min duhni majannatan. Dan dari keduanya mendapatkan juga 2 surga lagi. Masya Allah, 2 surga lagi, Pak. Jadi setelah mendapatkan surga, dia mendapatkan 2 surga lagi. Apa ini 2 surga lagi? Ini penjelasannya panjang nih ya. Di antaranya ya dalam hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat 62 ya, ayat 62 ya, dijelaskan bahwa mana ini 2 surga ini adalah
tingkatan surganya lebih tinggi lagi daripada tingkatan surga yang dimasukinya, yang wadahnya itu kenikmatannya itu lebih daripada yang dia nikmati. Wallahu alam seperti apa ya, nantilah kalau kita pengen tahu lebih jelasnya dua surga nanti. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi dari surga yang kita nikmati itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mudahammatan, surga itu kelihatan sangat warna hijau. Jadi warna surga itu warna hijau, warna-warna hijau itu, hijau tua warnanya, tanpa hijau, maksudnya menunjukkan seakan-akan suburnya, rindangnya dahan-dahan di surga, lembut, lemah lembutnya kenikmatan surga. Jadi digambarkan dengan hijau semua itu surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma'ainani nadhakhatan, di dalam kedua surga itu ada dua mata air nadhakhatan yang memancarkan dengan derasnya mata air, ya, mata air yang mengalir sangat, nadhakhatan adalah penuh airnya dan tidak pernah berkurang airnya itu. Jadi inilah diantara ayat-ayat menjelaskan kenikmatan-kenikmatan surga secara global. Artinya adalah ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga menikmati kenikmatannya itu diarahkan oleh Allah, dijelaskan di surah Ar-Rahman ini, begitu nikmatnya, begitu indahnya. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah berikutnya nanti ayat 68 surah Rahman sekaligus surah Waqiah ya, insya Allah. Besok